mulai nggih. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bluetooth disconnected. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Alihi wa sahbihi. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan, kesempatan untuk menghadiri pengajian rutin grup Deh Mbak Ayu iki kaya mantul-mantul iki. Selawat salam senantiasa tercurahkan junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi akhir zaman, Nabi rahmatul lil alamin, yakni baginda beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan senantiasa kita bersolawat, kita mendapatkan syafaat beliau dari dunia sampai akhirat nanti. Amin. Ya rabbal alamin. Di sini saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini berikut. 1. Pembukaan. 2. Sambutan. 3. Mauidhah hasanah. Yang keempat, diskusi atau tanya jawab. Yang kelima, penutup atau doa. Baik, untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga acara kita pada malam hari ini lancar dan Amin. Biridullah Amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih. Memasuki acara berikutnya yang kedua, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang kali ini akan dilantunkan oleh FTB Pulau Sebang. Kepada pusat ini, tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala Allah. الذين كفروا
وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو في السماء وفي الأرض يعلم وما إن آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها Jam 21. فسوف يأتيهم أنباء ما كفروا به يستهزئون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu Saptini disampaikan terima kasih. Memasuki acara selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama dari santriwan santriwati yang kali ini akan disampaikan oleh Ibu Nurhayati dari Madiun. Tempat dan waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini diberikan kesempatan untuk hadir di acara pesantren rutinitas 1 bulan sekali, yakni pengajian.
terima kasih saya ucapkan kepada undangan yang telah hadir pada malam hari ini, dan kepada yang membuat grup pesantren online juga saya ucapkan terima kasih, dan buat Ustazah Ayu juga saya ucapkan terima kasih atas kesediaan untuk hadir pada malam hari ini. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesempatan dan kesehatan ya, selama Amin. kita menjalankan rutinitas maupun kegiatan kita sehari-hari untuk mempersingkat waktu. Marilah kita memasuki acara selanjutnya untuk acara pengajian 1 bulan sekali di pesantren online ini. Dan saya minta maaf ya apabila kekurangan dalam kata-kata saya. Sama. Dan kepada Ustazah Ayu dipersilahkan. Sambutan dulu untuk Pak Tri dari pengurus. Oh ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk Bu Nur Hayati, sambutannya dari perwakilan santriwati. Nah, untuk sambutan yang berikutnya dari pengurus atau admin kita yang akan disampaikan oleh Pak Makta dari Kota Malang. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puja dan puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas izin dialah kita dapat berkumpul, dapat bersatu di sini dalam rangka pengajian rutin setiap bulan sekali ya. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalan yang terang, jalan yang yang penuh dengan kebaikan ya, dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu Islamiyah. ya. Nah, mudah-mudahan harapan saya semoga kita nantinya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin. Amin. Ya, di sini izinkanlah saya menyampaikan untuk Bapak Ibu para undangan ya, kalau ustadzahnya insya Allah sudah tahu ya bagaimana program apa saja yang ada di pesantren online ya. Untuk para undangan, sementara kadang ada yang cuma mampir di sini, ada yang menjadi undangan tetap. Nah, maka itu izinkanlah saya menyampaikan beberapa informasi ya, yakni tentang kegiatan pesantren online ini. Yang pertama, pesantren online ini
kegiatannya adalah pembacaan Al-Quran, yakni melancarkan jari-jari untuk meraba huruf Braille, Al-Quran Braille, yakni yang hari Senin sama hari Jumat itu pembacaan Al-Quran mulai juz 1 sampai juz 30. Alhamdulillah pada hari ini, pada detik ini telah sampai di juz 13, insya Allah surah Yusuf ya. Nah, di hari Senin sama Jumat itu selain melancarkan jari-jari, juga untuk mempelajari ilmu tajwid. Jadi ada makhraj, ada ya banyak di situ ya ilmu. Nah, untuk yang hari Rabu ya, karena pesantren online ini seminggu 3 kali, jadi Senin, Rabu, Jumat. Nah, untuk yang Rabu itu juga membaca Al-Quran, namun beserta terjemahannya dan pembedahan ayat. Jadi apa yang terkandung di dalam ayat-ayat itu. Jadi ada pemaknaan, ada tafsir, ya gitu. Selain terjemahan. Nah, untuk kegiatan yang hari itu, insya Allah sudah sampai di surah Al-Baqarah ayat 100 pinten nggih? 106 ya. 106 atau berapa itu? Insyaallah. 112. 112 nggih. Nah, nggih. Sudah sampai di 112. Nah, itu ada tafsir, ada ya pelajaran mungkin apa ya, hikmah-hikmah yang terkandung di dalam 21. Al-Baqarah. 10 menit. Untuk yang selanjutnya yakni ada yang namanya setoran ya. Jadi ada yang setoran hafalan mulai dari Al-Fatihah ya, mulai dari ya awal ya, doa-doa sholat yang Al-Fatihah, sholat pendek ya. Apapun yang diinginkan oleh santriwati itu insya Allah ada di sini ya. Jadi mulai setoran, ada ilmu fikih, ada tajwid, ada semua komplit di sini. Setoran, hafalan, nama komplit pokoknya. Nah, kemudian ya terkadang juga ada yang ya apa ya istilahnya ya, kalau nyanyi tapi yang qasidah itu, nah itu ada juga di sini, komplit pokoknya di sini. Nah, jadi di sini nggak hanya mengaji, tapi juga ada yang qasidahan, juga ada. Salah satunya juga yang telah Bapak Ibu dengarkan tadi ya. Nah, itu dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara sambutan telah disampaikan. Terima kasih untuk Mas Trimarta yang sudah menyampaikan sambutannya untuk pengurus. Memasuki acara selanjutnya yaitu Ayu Hasanah yang oleh Ustaz Ayu Fajar Lestari dari Kota Kediri, Kota Tahu. Waktu dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang terhormat seluruh pengurus pesantren online dan para tamu undangan serta muslim dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kita dapat berkumpul dalam majelis ini tanpa ada arah suatu apapun. Salawat ma'assalam semoga tetap terlimpah ruahkan ke haribaan junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita ikuti suri tauladannya, dan semoga kita termasuk dalam umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Amin. Para hadirin dan mustami' yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang kita tahu, di hari ini, yaitu Rabu tanggal 3 Desember, setiap tahunnya itu diperingati Hari Difabel Internasional. Nah, begitu mari kita sama-sama mempelajari bagaimana sih pandangan Islam terhadap kaum difabel. Di sini banyak sekali ya, dalam Al-Quran ada berapa yang membahas tentang kaum difabel. Di antaranya yaitu surah Abasa. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma, dan seterusnya. Yang kurang lebih intinya itu teguran Allah kepada Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi itu, Kanjeng Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bermuka masam, atau istilahnya itu merengut, karena seorang sahabat bernama Abdullah ibnu Umi Maktum itu, Abdullah ibnu Umi Maktum itu seorang tunanetra ya, tunanetra sejak kecil, sejak lahir. Tapi kecintaan beliau terhadap agama Islam, terhadap Al-Quran itu luar biasa. Sampai-sampai beliau rela ketika itu ceritanya, jadi Rasulullah saat itu menerima tamu kaum Quraisy ya, dan melakukan sebuah diplomasi. Nah, ini si Abdullah ibnu Umi Maktum ini tidak tahu kalau Kanjeng Nabi itu sedang bernegosiasi atau berdiplomasi sangat penting. Itu beliau tidak tahu karena keterbatasannya. Beliau itu masuk ingin, istilahnya kalau di sini itu ingin setoran ayat lah, ingin setoran ayat atau ingin dapatkan pelajaran baru. Nah, Rasulullah saat itu kan sedang berdiskusi serius ya, akhirnya berpaling, memalingkan wajah. Padahal itu hanya memalingkan wajah, bersama Allah langsung ditegur. Jadi betapa Al-Quran itu memprioritaskan kaum difabel. Kanjeng Nabi saja, orang yang semaksum Kanjeng Nabi saja sudah ditegur karena mengabaikan kaum difabel. Jadi yang bisa kita ambil dari ayat ini, kayak kita sebagai kaum difabel itu, agar jangan berputus asa, agar tetap semangat seperti Abdullah ibnu Umi Maktum itu, yang Masya Allah meskipun tunanetra, tapi semangatnya untuk mempelajari agama Allah, semangatnya untuk ke masjid, untuk menuntut ilmu, itu sangat luar biasa. Bahkan di Masjid Nabawi, beliaulah yang azan pertama. Jadi kan kalau di sana itu kan ada dua azan. Pertama itu azan tahajud, atau istilahnya ya azan tahajud, azan pertama. Yang kedua itu azan subuh, baru azan fajar kan. Nah, Abdullah ibnu Umi Maktum itu selalu mengambil bagian azan pertama. Jadi azan pertama itu Abdullah ibnu Umi Maktum, baru azan kedua itu Bilal. Sedang terbalik.
tapi mesti selalu berundi-undi ya antara Abdullah bin Umi Maktum sama Bilal bin Rabah. Jadi begitu, meskipun kita difabel tidak ada alasan untuk tidak menuntut ilmu. Jangan mentang-mentang kita difabel terus alah nggak usah ngaji, nggak dihisap, nggak begitu. Jadi meskipun difabel, meskipun kesusahan, tetap kewajiban terhadap agama Allah, kewajiban menuntut ilmu itu harus dilaksanakan. Bahkan ada sebuah hadis, pernah itu Abdullah ibnu Umi Maktum itu minta keringanan. Jadi saya sering kesusahan ketika jalan ke masjid, sering menabrak, sering tersandung. Apakah saya boleh sholat di rumah saja? Itu Rasulullah sempat mengiyakan, iya. Tapi beberapa saat kemudian azan berkumandang, jadi ada azan. Terus Rasulullah memanggil kembali si Abdullah ibnu Maktum itu, dipanggil kembali. Apakah kamu mendengar azan? Iya. Maka laksanakanlah. Jadi itu. Justru ketika kita menjalankan ibadah sebagai difabel itu menjalankan ibadah, maka Allah akan menghapus setiap dosa-dosa itu. Amin. Jadi mungkin itu ya kesimpulannya. Jadi jangan biarkan ketidakmampuan kita, keterbatasan kita menghalangi niat kita untuk beribadah dan menuntut ilmu. Mungkin itu saja ya, nanti kita lebih titik fokusnya ke diskusi, okay? Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti bila kurang panjang bisa kita sambung di diskusi. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk Ustadzah Ayu yang telah menyampaikan tausiahnya. Semoga apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dari dunia sampai akhirat nanti. Untuk memasuki acara selanjutnya yaitu diskusi. Sebelum acara diskusi, kita refreshing dulu. Kita dengarkan penampilan dari Mbak Yuni dari Kota Malang dengan Sambil mempersiapkan pertanyaan. Sambil mempersiapkan, kita refreshing dulu mendengarkan penampilan dari Mbak Yuni. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Mbak Yuni. Sebentar ya. Oke. Yang lain dipersiapkan pertanyaannya. Nanti akan kita diskusikan bersama-sama pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin dan hadirat. Semuanya baik untuk tema yang sudah disampaikan atau mungkin ada pertanyaan yang di luar tema, boleh silakan. Jadi pertanyaannya tidak terbatas di tema yang sudah disampaikan. Itu ya. Oke. Nanti akan kita diskusikan dari pertanyaan saudara-saudara semuanya dan kita pecahkan kira-kira mana yang cocok yang mat. Cek terus Mbak nggak mantul. Barangnya mantul. Putar video. Beranda awal UI. YouTube 15. YouTube. Transmisikan. Pemberitahuan. Telusuri. YouTube. Penelusuran suara. Indonesia. IWERTY disembunyikan. Google. Logo Google. Cop. Transmit. Opsi lah. Robi. Watik Azizah Karaoke Kasidah. Counter. Port 3X. Ketuk untuk menu tindakan. Robi. Kasidah time cover versi Kasidah Dangdut Karaoke Rasa Orkes Yamaha. Pertama kali dari Kendang pilihan gigitan pertama. Bikin Iklan. Lanjut.
Malang, Jawa Timur. Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Oh Rabbi, jauhkanlah aku ini dari kejahatan syaitan yang selalu bersembunyi, hindari godaan syaitan yang sangat durjana, hingga membuat diriku lupa pada kebesaran-Mu Rabbi. Angkatkanlah aku ini dari segala siksa api neraka-Mu. Sesungguhnya diriku penuh noda dan dosa, selain diri-Mu Rabbi tak dapat mengampuni. Ku pasrahkan jiwa ini padamu Rabbi. Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbi, jauhkanlah orang hindari godaan syaitan yang sangat durjana, hingga membuat diriku lupa pada kebesaran-Mu Rabbi. Jauhkanlah aku ini dari segala siksa api neraka-Mu. Sesungguhnya diriku penuh noda dan dosa, selain diri-Mu Rabbi tak dapat mengampuni. Ku pasrahkan jiwa ini padamu Rabbi. Engkaulah Tuhanku yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rabbi, Engkaulah Tuhanku, ampunilah semua dosa orang tuaku, hindari godaan syaitan yang sangat durjana, hingga membuat diriku lupa pada kebesaran-Mu Rabbi.
Terima kasih dari Mbak Yuni dari Kota Malang, Jawa Timur. Monggo Pak MC. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Mbak Yuni. Nah, untuk memasuki acara selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, monggo dipersilahkan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, untuk sesi saat ini adalah sesi diskusi atau tanya jawab. Yang punya pertanyaan bisa disampaikan, dan untuk yang hadir di sini untuk Ustazah mohon diaktifkan mikrofonnya. Ada Ustadz Purbo sudah hadir. Monggo Ustadz Purbo hadir. Sambil menjawab jadi narasumber Ustadz. Nah, kita jawab bersama-sama. Ada lagi Abah Nur Hasan belum hadir ya? Belum kayak Pak. Belum, Pak Lukman juga. Haji Lukman juga nggak ada kayaknya. Jadi pertanyaan nanti yang disampaikan Pak Purbo ada ini, Pak Sani. Pak Purbo, monggo silakan diaktifkan mikrofonnya Pak Purbo. Ya ada Pak Purbo ya. Ada. Kersane buatan berisik, makanya wawan bae diperlukan kalau aktifkan aman. Ya, siap Pak Ustaz. Bagi yang mau bertanya monggo silahkan, dan nanti jika sudah dijawab ada yang punya jawaban juga boleh menjawab, nggak harus narasumber yang menjawab. Mungkin bisa dijawab juga untuk pertanyaan dari saudara-saudara kita yang lain, karena kita di sini adalah berdiskusi. Jadi, yang mau menyampaikan pertanyaan, kalau belum silakan. Kalau belum saya awali dulu sebagai pemanasan, sambil mencari kira-kira apa yang akan ditanyakan. Nama saya Sony dari Kediri, dari tepatnya di Desa Gringging. Mau bertanya kepada Ustadz atau Ustazah, bagaimana misalkan disabilitas khususnya netra, dia ingin ikut berjamaah tapi posisinya atau musolanya agak jauh, sedangkan dia mobilitasnya rendah. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Monggo, Ayu dulu. Bismillah. Suara saya dengar nggih? Jelas nggih? Iya, jelas. Kalau menurut yang saya ketahui, ya, itu selama dia masih bisa, misalnya walaupun musolanya agak jauh, tapi apalagi zaman sekarang kan ada tongkat, ada itu, selama dia masih bisa, masih mampu, itu tetap. Tapi kalau misalnya dia udah benar-benar tidak mampu, misalnya mobilitasnya rendah, dan bila dia ke musola akan justru memberikan mudorot, nah itu baru ada keringanan. Itu nggih, kalau yang saya ketahui. Tapi kalau misalnya meskipun mobilitasnya rendah tapi masih mampu, nggih tetap diusahakan tetap. Tapi kalau sudah benar-benar tidak mampu dan bila nanti dipaksakan justru memberikan mudorot, itu baru bisa atau boleh sholat di rumah. Kemudian niatnya ibadah. Mudorotnya kira-kira yang seperti apa, Ustazah, untuk kategorinya? Ya, kira-kira. misalnya nanti ada saya nabrak, terus setelah itu nggak malah jadi sholat, malah luka dan sebagainya. Itu. Misalkan kayak kecekur got gitu ya, mungkin. Itu sudah sering saya alami 10 kali. Enggak, itu termasuk. Di antaranya ini tuh. Siap. Sudah jawabannya ke Ustazah? Sampun. Monggo Pak Ustadz Purbo untuk jawabannya. Ingin menambahkan Pak Ustadz Purbo jawabannya? Lain atau ada tambahan boleh? Kalau gimana ya?
Saya dari Madiun ya, Nur dari Madiun. Menambahkan pertanyaan dari Ustadz Tony. Monggo, Pak. Ini kan berhubungan dengan sholat Jumat ya. Misalkan sholat Jumat itu perjalanan 1 kilo. Itu kan kadang-kadang nyampe ke tempat, kadang-kadang baru setengah perjalanan itu kadang nyasar ke rumah tetangga gitu. Terus ya enggak, kan ke rumah tetangga. Terus kadang-kadang itu yang membuat kita ragu. Jika seumpamanya kan nanti kalau suatu saat penglihatannya semakin menurun dan tidak bisa melaksanakan sholat Jumat sholat Jumat, itu bagaimana itu Ustazah Ayu? Terima kasih. Bagaimana itu Ustazah Ayu? Terima kasih. Karena ada masalah dengan jaringan. Tampilkan reaksi emoji, aktifkan mikrofon. Aktifkan kamera. Saya sudah ini paham pertanyaannya. Sebentar, kok saya kurang paham gitu. Jadi intinya gimana tadi pertanyaannya? Kan ini tadi kan masalah sholat. Sholat wajib, misalnya sholat 5 waktu kan Mbak Ayu kan sudah bilang. Nah, saya menambahkan untuk sholat Jumat kan kalau cowok sih kalau lebih dari 3 kali tidak melaksanakan sholat Jumat kan bagaimana itu hukumnya kalau untuk tunanetra yang tidak bisa ke sana? Ya, jadi gini, saya perjelas bahasanya ini Mbak ya. Mbak Nur ya, mohon maaf saya bantu ya untuk memperjelas pertanyaan. Oke. Jadi ini kasusnya, Ustazah, kasus yang ditanyakan dari Mbak Nur adalah seorang laki-laki mau Jumatan, jarak masjidnya adalah 1 kilo dari rumah beliau. Saat ini posisinya masih low vision, sehingga masih bisa. Akan tetapi low visionnya itu semakin hari kadang-kadang menurun. Nah, menurun gitu, jadi nggak tentu ya low visionnya. Dan jika nanti sudah menurun, kita berangkat bagaimana? Karena dengan jarak yang jauh. Itu pertanyaannya. Kalau memang benar-benar tidak bisa berangkat, ini loh yang benar-benar loh ya. Benar-benar tidak bisa berangkat ya dimaafkan. Kalau memang benar-benar loh ya, jangan dimaafkan terus jadi yang lain jadinya malah bermalas-malasan. Enggak, ini pengecualian. Jadi, itu kan sama dengan dihitung kategori sakit nggih. Gitu ya. Iya. Tapi kalau masih bisa nggih usahakan berangkat. Entah itu dengan cara apapun. Tapi kalau kan itu ada keringanan ya, ada keringanan boleh nggak berangkat kalau memang Tapi kalau dia tetap berusaha untuk berangkat, itu fadilahnya justru lebih besar. Nah, separuh dosanya akan dihapus, insya Allah. Gitu. Di hadis itu sih yang saya tahu. Berarti sangat luar biasa ini. Karena itu ada juga ceritanya, Abdullah ibnu Umi Maktum juga itu saat subuh. Itu dia itu tiba kesandung kakinya sampai berdarah. Tapi dia tetap tekad, jadi enggak salah ketinggalan. Nah, besok subuhnya itu ada seorang pemuda yang menggandeng. Gitu terus subuh itu kan terus setelah ditanya Abdullah ibnu Maktum kan ya penasaran. Digandeng tapi dia enggak ikut sholat, hanya ditungguin yang jopo. Ternyata siapa yang menggandeng? Itu ada iblis. Betul sekali. Itu jadi katanya kenapa kamu kok setan, kenapa kamu kok istilahnya kok gelemen, kok maunya menggandeng saya. Itu setan bilang gini, karena dosamu sudah dihapus separuh, bila kamu jatuh lagi maka dosamu akan habis. Gitu. Jadi sampai fadilahnya seperti itu. Luar biasa ya. Berarti takut jatuh lagi, nanti dosanya habis, mending digandeng saja. Itulah akalnya. Enak nipu ayo ben resik neh engko coba gandeng. Purbo, bahkan seru. Gimana? Suara saya aman ya? Aman. Ya. Jadi 2 pertanyaan yang dijadikan satu ya, satu sholat wajib, terus bertemu juga dengan sholat Jumat. Intinya saya punya teman saya ini curhat kepada saya,
kalau dia ini kan jarak masjidnya ya lumayan lah dari rumah. Dia kalau Jumatan berusaha cari yang namanya barengan gitu. Gimana caranya dia harus nemu barengan orang Jumatan, gitu kan? Karena ya itu tadi yang disampaikan Mbak Ustazah Ayu tadi, selagi mampu dia akan berusaha. Nah ini yang dilakukan teman saya. Sampai satu ketika ayahnya ini yang biasa barengin dia Jumatan ini sakit. Teman saya ini sampai order Gojek karena dia yakin bahwa Jumatan ini harus dilaksanakan. Padahal jaraknya ya cuman kalau dia order Gojek ya sekilo itu cuman berapa. Tapi dia lakukan karena hanya ingin menepati itu sholat Jumat yang hukumnya wajib tadi semampu dia untuk mengerjakan. Memang rukhsah keringanan itu ada, tapi ya tidak bisa semena-mena dipakai. Wah terang ini kalau bisa Jumatan Kalau masih bisa itu hanya bisa ketika udah the power of kepepet sudah mungkin lagi opsi terakhir itu. Iya, kalau memang benar-benar darurat, jangan benar-benar darurat gitu. Bahkan kan sampai saking wajibnya gitu kan, sholat itu nggak bisa berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya berbaring, itu kan contoh gitu. Orang bagi laki-laki jamaah itu kan benar-benar wajib. Jadi kesimpulannya adalah usahanya harus dimaksimalkan dulu. Ya, usahanya harus dimaksimalkan. Kalau maksimal dan ternyata tidak bisa berangkat, nah itu baru ada keringanan. Kompensasi. Ya, betul sekali. Berangkat boleh asalkan nyasarnya jangan di warung. Lenang warung balik latih. Sudah Jumatan itu. Malah kopi beda meneh gajarane. Cukup jelas Mbak Nur, sudah jelas? Insyaallah. Oke. Yang lain barangkali ada pertanyaan, monggo Pak Jayin, Upi. Untuk yang saudara-saudara yang lain yang hadir di malam hari ini, monggo silakan. Kalau ada pertanyaan silakan ditanya. Lah iku Mang Gusno kok nyemoni aku sih kaya iku. Oh, iku ditanya contoh ndok kene wonge. Iku Mang teman saya, mungsuh saya. Curiga. Wah, iki. Tapi kok motivasi juga, Masih aku order Gojek lho, duitmu ta. Nyotro panjenengan. Dan ono contoh nyata. Saya digawe contoh berarti Gusno ki pinter. Maksudnya gak ngerasani, contohnya langsung enak. Nah, kan wis Tapi ini kok ngerasani. Aku wis metu tuh kok aku live streaming. Kerasa aku balik mlebu balik gara-gara dirasani. Itu tandanya menarik orang yang belum saatnya pulang untuk kembali lagi. Aku mendengarkan di streaming di YouTube ya bersih dibayasi. Wong berkati lho mulai Pak Pola ya. Live streaming YouTube bagus ya. Oke, monggo yang mungkin ada pertanyaan. Monggo. Nama dan asalnya dulu. Nama, alamat, nomor handphone. Nama saya Saputra. Oke, siap. Saya lahir di dunia. Di kota. Dilahirkan oleh ibu saya. Pertanyaannya begini. Tadi kan disinggung untuk sholat berjamaah ya. Itu tidak terkecuali walaupun disabilitas. Tapi kadang-kadang itu tadi sama dengan jarak dan mungkin sarananya ada, tapi kadang-kadang kan kita juga memperhitungkan juga kalau sholat jamaah nge-Grab, Gojek, ya apa? Itu gimana itu pertimbangannya? Nah, kalau masalah itu karena
antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah itu anu apa? Diestimasi itu bisa. Jadi biar hemat itu kan nggak harus Grab sih. Dan jamaah itu nggak harus di musola. Nah, misalnya kalau misalnya di musola nggak mungkin. Kita kan bisa nyari jamaah bareng keluarga, misalnya jamaah bareng ibu, itu ibu atau yang penting kita jamaah. Jadi banyak sekali peluang. Jadi nggak ada alasan masjidnya aduh terus mereka jamaah. Bisa tetap ngajak siapa, ayo jamaah hubungannya sholat diri apa daripada sholat sendiri, ayo kita berjamaah. Itu bisa yang di sekitar rumah itu, misalnya ada berapa orang kan kalau jamaah walaupun kalau satu wajib ya kecuali sholat Jumat, kalau satu wajib itu walaupun 2 orang itu kan sudah luar biasa itu bisa diopsi seperti itu. Berarti pemahaman saya yang kurang tepat ya. Yang diwajibkan sholat berjamaahnya, bukan di masjidnya. Iya. Kalau cuma lebih utama di masjid itu kan lebih utama lah. Terus sekarang kan kalau wanita perempuan itu kan lebih baik sholat di rumah. Nah itu peluang yang mungkin nggak mampu sholat jamaah di masjid kan bisa manfaatkan peluang-peluang itu, berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga, itu kan juga sama saja. Seperti kami itu setiap maghrib itu kadang juga jamaah sama keluarga berempat itu sudah masya Allah itu. Nah, justru kalau suami istri mau sholat jamaah luar biasa. Iya. Gimana Pak Ustadz? Bersalaman kalau tradisi Indonesia kan gitu, salaman. Terbahas masalah wajib. Kan pertanyaan sholat Jumat ya. Kalau jamaah memang kan konteksnya jamaah. Jika memang dimungkinkan laki-laki pergi ke masjid, tapi kalau tidak ya lakukan di rumah dengan keluarga atau berjalan sambil ada ayat tadi. Jadi ini ya harus syarat rukunnya terpenuhi orang 8. Tapi kalau sholat jamaah lima waktu kan tidak. Cuma 2 orang itu sudah jamaah. Tidak bisa. Jadi untuk sholat Jumat tetap di masjid kategori 40 orang. 40 orang dia. Ya kalau misalkan sholat jamaah nggak usah orang nggak usah masjid kalau memang tidak memungkinkan. Dan keluarga di mana tetangga boleh tekan aja sholat jamaah atur. Makanya itu kan setiap masjid biasanya kan kalau satu kampung itu kan hanya satu masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, itu disebut masjid jami'. Jadi masjid jami' itu masjid yang pusat sentralnya untuk sholat Jumat. Kan karena kan minimal 40 orang ya untuk sholat Jumat. Ya minimal 40 orang. Iya makanya. Iya. Gimana Pak Saputra? Pertanyaan? Insya Allah sudah dimengerti dan dipahami. Terima kasih Ustadz, Ustadzah yang sudah memberikan jawaban. Dan dipraktekkan. Insya Allah. Oh iya, sedikit tambahan untuk sholat Jumat ya. Kalau sholat Jumat memang harus wajib ya. Jadi misalnya nge-Grab itu kan bisa digunakan hanya seminggu sekali. Bisa. Sholat-sholat yang lain bisa bersama keluarga. Itu ya untuk ya, kalau seminggu sekali kan insya Allah masih tertangani dengan baik. Oh nanti kalau misalnya nanti diganti kok sama yang lebih baik, kan Allah kan maha adil. Amin. Dan kebetulan kalau untuk nge-Grab dan lain sebagainya insya Allah saya nggak pernah medot duit. Amin. Bayar GoPay. Iya, nggak pernah medot duit karena pengalaman kecil saya itu waktu medot duit akhirnya nggak payu. Mesti. Bisa. Ya, monggo kalau ada pertanyaan dari yang lain. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Nama Mbak, alamat, tempat tinggal, status. Saya Ibu Piana dari Malang. Tanggal lahir di
Pasuruan. Hidup di Malang. Iya, pun sampai Saya itu mau. masih menanyakan yang masih di sekitar sholat jamaah. Iya, betul. Soalnya saya itu sering jamaah sendiri di rumah bersama suami. Tapi di sini saya itu kalau habis salam, jadi saya itu nggak pernah salaman, itu bagaimana? Apakah sah enggak? Halo Ustazah. Nah, masalah salaman dan tidak itu kan adat ya, cuma adat ya. Itu nggak masalah, nggak salaman nggak masalah. Asal Jadi tetap setelah ya. salam Jamaahnya tetap sah berarti ya. iya, karena kan cuma ada di Arab sana ya nggak ada istilah salaman-salaman lah. Kalau di Arab sana salaman-salaman ya royoan guys. Jadi nggak cuma adat aja itu nggak apa-apa masalah. Wah, jadi untuk salaman tidak apa-apa. Oke. Karena itu kan soal adat dan keyakinan masing-masing ya kalau itu. Ya. Tapi kalau habis sholat mau dibagikan amplop salaman dulu biar kebagian. Oke. Kalau nggak salaman nggak kebagian. Terus satu lagi boleh? Ya boleh. Ini Mbak, saya sering sholat sunnah, qabliyah, zuhur gitu kan. Kan ada yang bilang 4, tapi saya itu sholatnya 2 salam gitu kan. Terus kemarin itu saya habis 2 itu harusnya kan at-tahiyatul akhir ya. Kok saya berdiri lagi, mau duduk kan sudah terlanjur berdiri. Teruskan Jadi aja. sholat lagi. Teruskan aja. Nanti jadi tak teruskan jadi 4. Padahal kan niatnya rakaat ini dulu. Itu bagaimana? Nggak apa-apa. Karena itu kan hanya sunnah. Jadi niat itu kan sebenarnya hati ya, berasal dari hati. Lafaz itu hanya untuk penguat ya. Jadi niatnya itu dalam hati terus dikuatkan dengan lafaz. Nah, kalau terus niatnya 2 tapi terus nggak sengaja 4. Asal itu bukan sholat wajib ya, sholat sunnah nggak apa-apa. Iya sunnah. Oke. Itu karena lupa terakhir akhirnya disambung jadi 4 rakaat itu. Iya. Itu kan hanya 4 rakaat. Ya. Kecuali kalau misalnya sujudnya kok kebablasan telu lah, itu baru sujud sahwi. Tapi kalau sholat sunnah, apalagi sholat sunnah qobliyah duhur lah. Qobliyah duhur ini dicatat ya, bisa 2, bisa 4. Qobliyah duhur. Ya. Nah itu tapi kalau misalnya niatnya 2, tapi kok kebablasan 4 itu malah nggak apa-apa gitu. Berarti boleh, tidak jadi masalah. Oke. Ya, untuk apa tahu ada tambahan monggo Ustaz. Iya monggo lek aja. Mboten napa-napa lampun sungkan-sungkan. Boleh ditambahkan rekan ada yang Nggih monggo. Ustaz Purbo. Masih dibisukan mikrofon yang goleki. Boleh live streaming berarti Bang. Terus ada lagi Mbak, boleh ya? Boleh. Aduh takut terus saya. Terus kadang kan ada kesalahan, sering kan ada kesalahan sujud kalau salah kan harus sujud sahwi ya. Sahwi nggih. Tapi saya itu kalau sujud sahwi itu belum paham
itu pas terakhir habis sholat itu atau pas salah itu gitu loh. Terus Ini ada dua cara ya, ada dua metode. Pertama, kalau ini sepengetahuan saya ya, nanti kalau saya salah mohon diluruskan karena ini saya pernah baca hadis. Ya. Jadi kalau rakaatnya itu kurang, misalnya sholat zuhur ya, rakaatnya itu 4, tapi kita cuma 3, terus kadung tunggu, terlanjur duduk. Nah, itu sujud sahwinya dilakukan sebelum salam. Itu kalau rakaatnya kurang ya. Iya. Tapi kalau rakaatnya lebih misalnya sholatnya 4, tapi kita kelebihan 1 jadi 5. Itu sujudnya dilakukan setelah salam. Jadi kalau kurang sebelum salam, kalau lebih setelah salam. Nah, kita nih terus gitu Mbak. Kan sujud sahwi itu kan ada doanya ya. Tapi saya itu nggak hafal. Jadi kadang katanya orang dulu itu cuma kalau Subhanallah, alhamdulillah subhanallah gitu. Apakah kalau orang dulu itu doanya ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Itu boleh kita sekali berbeda-beda. Doa deh. Iya. Ustazah, misalkan tadi pertanyaannya adalah jika tidak hafal doanya diganti dengan subhanallah, subhanallah. Oke, nggak apa-apa. Apa-apa ya. Sebenarnya bacaan sujud itu kan banyak sekali tuh. Kalau misalnya nggak hafal ya wes subhanallah aja nggak apa-apa. Makanya itu saya itu nggak hafal yang doa yang panjang itu, jadi bisanya subhanallah gitu. Oke, nggak apa-apa. Yes. Soalnya kalau ada juga yang sempat bertanya itu sama ustadznya dijawab itu kalau subhanallah atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu nggak apa-apa. Ya. Tapi yang lebih baik lagi dihafalkan Buki. Nah, ada kok subhanallah la yanamu wa la yasmu itu. Sama nih orang-orang kesumpah pula itu. Pelan-pelan dihafalkan, sebelum hafal nanti pakai subhanallah dulu, tidak masalah. Ya, kalau nggak punya ya dikirim di grup gitu baca ayo. Ya, dikirim insyaallah aja kalau kirim ya. Mungkin menyambung pertanyaannya Bu yang lahir di mana tadi, Pasuruan ya? Pasuruan. Ya. Ini walaupun belum terjadi, ini menjaga nih, misalkan ini terjadi, kita sholat zuhur kan 4 rakaat tuh, disebutkan sama Ustazah Ayu bahwasanya kalau kurangnya itu 3 rakaat berarti sujud sahwinya sebelum salam. Nah, ketika kita masih ingat masih di dalam sholat, ketika wis kadung salam, itu bolehkah sujud sahwinya? Boleh, apa-apa. Di setelah salam. Nah, ini gini, setelah salam asal belum bangkit dari duduk lah ya. Itu kok kita loh. Apa? Kok kurang siji? Langsung ditambahin mawon berdiri tambah terus sebelum salam sujud sahwi. Itu. Asal kita belum cepat belum lepas dari sholat ya artinya. Ya, itu kalau misalnya bersalam loh, aku mau kok langsung berdiri aja ditambah terus sebelum salam itu sujud sahwi. Itu yang saya pelajari. Walaupun kita sudah menutup sholat itu dengan 2 salam, berarti masih boleh dilanjut dengan 1 rakaat lagi begitu. Belum kita berpindah dari posisi duduk pada akhir. Langsung berdiri boleh. Kan kemungkinan itu bisa saja terjadi kadung salam. Ya, ini ada pengalaman taraweh tapi ya di tahun berapa di Masjidil Haram malah masjid besar. Imamnya kurang 1. Ya, salam terus diingatkan berdiri lagi terus sujud sahwi. Nah, ini untuk tarawih kemarin di tahun ini tahun 2024 ya berarti ya. 2025 ya berarti 2025 kemarin itu juga ada di tempat saya, imamnya kurang 1.
Tapi Nah, makmum juga lupa. Ingatnya setelah sholat lagi baru ingat. Wah, kurang sitok sholatnya. kalau udah ditutup ya wes gak apa-apa wes harus kado. Nanti Iku imam ya aku dhewe. Oh, kelakuannya tiba Allah. Tapi aku mau ngomong kelakuan, saya nih kelakuan. Ngeleng bareng kari-kari, Mas mau kayak kurang sitok toh? Iya. Tapi ragu kok ya wis kado. Ya wis kadung ngomong-ngomongan bisa. Ya salah, aku mulai tak jile ku mang opo. Ya memang kadang-kadang banyak kejadian-kejadian yang tidak terduga kadang-kadang. Betul. Nggih. Tak Purbo, nyimak pura iki tak Purbo ya. Apunten, baru keluar tadi. Oh, baru keluar, sekarang masuk. Oke. Ustaz Purbo. Nah, ini Ustaz Purbo ya, ada salah satu jawaban dari Ustazah Ayu. Tadi menyampaikan untuk jawaban beliau adalah jika sholat rakaatnya kurang, maka sujud sahwinya sebelum salam. Tapi kalau kelebihan setelah salam. Nah, mungkin jenengan ada pendapat lain, boleh disampaikan kira-kira cocok, setuju, atau ada pendapat lain. Nah, itu kalau yang mungkin karena keterbatasan pengetahuan saya, kalau yang belum sudah salam itu saya belum pernah mengalami gitu. Imam rata-rata dan biasanya imam kan gini, imam tuh kalau kelebihan rakaat imamnya sendirian, jamaahnya duduk semua. Pernah kayak gitu kasusnya di tempat saya begitu. Tapi jamaahnya duduk, imamnya yang menyelesaikan rakaat itu, dan masalahnya imamnya waktu itu tetap sujud sahwi sebelum salam. Kalau lebih itu setelah biasanya. Oh, oke. Berarti sebelum bisa, setelah. Kalau lebih itu sebelum boleh, setelah boleh lebih. Kalau kurang itu sebelum. Berarti ini salah satu ilmu tambahan yang bagi yang belum tahu, dan jika termasuk saya juga belum tahu. Nah, ini merupakan satu ilmu yang luar biasa. Jadi kita mendapat tambahan ilmu di malam hari ini tentang tahwi, luar biasa. Terus juga untuk bagi para imam, itu kan kita nggak tahu ya, kalau makmum kita itu ada yang difabel, ada yang apa. Terus setiap kali Allahu Akbar ya, minta tolong dibedakan antara Allahu Akbar berdiri sama Allahu Akbar duduk. Iya. Itu berarti Allahu Akbar berdiri biasanya kalau di sini dipanjangkan. Allahu Akbar itu berdiri. Itu Allahu Akbar itu berarti duduk tahiyat. Jadi jangan seperti di suatu masjid. Itu Allahu Akbarnya disamaratakan, jadi bingung ini ngadeg lungguh berdiri apa duduk. Bingung. Gerayai sebelah ya. Hanya sholat sebaiknya itu Allahu Akbarnya dibuat beda. Tapi setahu saya beberapa masjid yang pernah saya melok teko, memang ketika takbir untuk berdiri dan duduk selalu berbeda setahu saya. Ya, kalau saya belum pernah menemukan yang sama. Kalau di organisasi yang biasanya ada satu organisasi yang memang terkenal ciri khasnya itu kalau Allahu Akbar antara berdiri dan duduk itu beda itu. Dan tapi ada satu organisasi lain itu disamaratakannya. Ya, ada ilmu saya. Jadi sujud. Saya pernah ngalamin sendiri malah. Disamaratakan. Saya terkenal memegang ya, coba mengalami di masjid Abu Salam. Nah, itu saya ngalami itu ketika sholat sama teman biasanya. Jadi jamaahnya bukan jamaah ini, misalkan itu kita jamaah dengan kampung, tapi kita hanya jamaah dengan teman. Jadi rasa-rasan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akhirnya yang disabilitas bingung, termasuk saya. Iya. Kalau di keluarga saya itu alhamdulillah meskipun sholat sendiri, itu kalau Allahu Akbar berdiri itu mesti banyak Allahu Akbar. Kalau nggak panjang itu nadanya agak dinaikkan, ditekan gitu.
Ya yang penting ada tanda ya, seperti yang terjadi secara umum kan seperti itu. Bahkan kalau sesama teman, itu saya sering kali Allah Akbar itu kadang suaranya nyampe, kadang enggak. Allah Akbar. Nah, Allah Akbarnya pelan. Itu enggak pernah. Itu saya sering bingung kadang. Ya kalau hanya berdua kan itu sering terjadi seperti itu. Ya, bertiga bahkan berlima masih terjadi, sering terjadi. Oh iya. Ya. Pokoknya kalau sesama teman, misalkan kita ada di satu komunitas, contohnya di pondok pesantren, kemudian ketinggalan jamaah, terus akhirnya salah satu jadi imam. Itu kebanyakan terjadi. Kayak imam asal-asalan. Asal-asalan, nggak ada semangat sama sekali. Itu bisa asal-asalan atau izin? Kalau izin nggak, izin imam. Oh biasa imam. Atau kalau biasanya ada juga di sebuah masjid itu bener Allahu Akbarnya sama ya, sama antara berdiri. Tapi mic-nya, jadi di Masjidil Haram itu kalau berdiri itu mic-nya lebih dekat, jadi lebih banter gitu kan. Letaknya mic-nya di sana kan sesuai dengan tingginya imam. Jadi kalau Allahu Akbarnya iri, menjauh dari itu pasti duduk, bisa ditandai. Nah, tapi mic sekarang kan dikayak neneng baju. Berarti semua akan rata itu. Iya, makanya itu kalau sekarang udah begitu ya di apa? Ya solusinya intonasi itulah, panjang pendek itu solusi terbaiknya. Ya. Dan sholat jamaah kan nggak selalu nggak mic masalahnya. Iya. Masa sholat jamaah masang sound card, ya nggak lucu. Oh yo, sebenarnya ini soalnya headsetku lubangnya rusak, headsetnya malah mati suaraku, makanya. Iya memang, wong jenenge headset rusak, tinjepi nggak gaya, nggak muni malah. Tapi suaranya sudah enak kok, ini sudah enak. Enak suaranya Mbak Ayu pisan. Ya, enak. Terus kaya Umi Laila. Nah, untuk para imam ini juga ada pemberitahuan, misalkan siapapun yang jadi imam usahakan semua jamaah bisa mendengar suaranya. Jadi kasus di tempat saya itu musolanya besar. Nah itu akhirnya perempuan itu sopnya besar. Ya suaranya pelan. Itu sujud tangi, gak tangi. Nah, akhirnya imam dua sujud. Itu sering terjadi. Oh iya, kendala karena kan tahu ya nggak pakai mic untuk itu saya juga itu lawaran. Akhirnya kalau imamnya suaranya nggak lantang ketika Allahu Akbar. Nah, kasihan yang sepuh-sepuh yang pendengarnya juga mohon maaf. Jadi suaranya harus digunakan sampai. Soalnya itu terjadi di tahun itu mungkin gitu juga mungkin solusi. Nah, itu terjadi di musolanya dekat sampean, Yan. Ya, betul. Ya diusulkan beli soundcard seperti Mbak Ayu, Yan. Ya. Soundcard apa gak minggu? Soundcard itu antara nah itu buat pengerasnya Mbak Ayu. Nah, jadi kalau terawih kita kan di sini punya imam itu 3. Jadi 10 hari ganti. Itu ada salah satu imam yang Allah Akbarnya nggak pernah keras, bahkan jangankan yang di belakang, jamaahnya di depan pun kadang-kadang ketika bangun sujud nggak tahu atau Allah Akbar sudah sujud lagi. Itu kalau di situ terawihnya pakai mic nggak biasanya? Nggak ya? Nggak. Di sini nggak. Iya. Dan tradisinya di sini cepat. Di sini terawihnya terawih cepat. Jadi kita kan biasanya kan ada yang pakai mic dalam, bukan mic luar. Kalau mic dalam masjid itu bisa disiasati. Kalau misalnya imamnya rada iri ya mic-nya dibanterke. Ya, tapi di sini nggak ada. Jadi murni dari suara keras. Ya berarti dimasukkan usulan supaya menggunakan pengeras suara. Nah, itu berarti imamnya bukannya kurang waras. Maksudnya pamer sholat mau dipamer-pamer nih, itu ada juga. Saya punya solusi sendiri ketika terutama yang di belakang nggak dengar. Nanti kalau misalkan orangnya Allah Akbar, saya keraskan Allahu Akbar biar yang belakang dengar.
Itu solusi saya Oh, sendiri. ya, Kayak Bilal, kayak Bilal betulnya. kan dulu tarawih seperti itu kan memang kadang-kadang di beberapa tempat kan memang ada bilalnya yang menyambungkan itu, walaupun sama-sama pakai pengeras kadang-kadang masih ada. Saya di Iya, di pondok dulu itu ada juga, di pondok dulu di saudara saya. Di Pejataan ada enggak di Pejataan? Mana itu? Oh, Pejataan kan ya. Oh, nggak tahu terawih di Pejataan. Ini sudah Pejataan. Wah. Takon. Bismillah. Abah Nur hadir. Alhamdulillah. Ya, saya izin mau takon ini ya. Oh, saya itu biasanya kalau bulan Ramadan itu tenaga saya payu di salah satu masjid di Kuda Malang ini. Lalu yang saya bingung, hukumnya waktu imam mengucapkan takbir itu, bentar, masih ada motor lewat. Ya, saya ulang. Kalau kita melafazkan takbir itu biasanya makmum kan nggak boleh DCI ya. Rata-rata begitu saya belum selesai takbir, saya selesai mengucapkan takbir, makmum sudah DCI gerak. Ya, nah, ini itu rata-rata solusinya gimana ini? Nah, gini. Itu, jadi kan kalau di sini, ya apa ya jelasnya? Jadi, jenengan ketika takbir itu bersamaan dengan rukuk. Jadi, misalnya, kan supaya tidak mendahului. Biasanya kan kalau di sini kan takbirnya angkat tangan, takbir, rukuk gitu ya. Misalnya rukuk, ketika angkat tangan takbir, jenengan takbirnya pas muni Allahu Akbar, pas wes berungkung, pas sudah rukuk itu baru bunyi Allahu Akbar gitu. Itu jadi biar nggak di-DCI itu triknya seperti itu. Jadi pas sami Allahu liman hamidah jenengan berdiri dulu baru bilang sami Allahu liman hamidah. Sujud ya gitu, jenengan sujud pas mau dahinya mau menempel tanah itu baru bunyi Allahu Akbar itu. Oh, berarti intinya gerakannya didahulukan daripada gitu. Masalah ini jamaah ketok. Iya, kadang nggih ngoten. Kula nggih ngoten. Rukuk tuh wis melu rukuk kadang aku gorong takbir wis krungu ya apa lagi kurang takbir wis kresek melu. Itu masalahnya orang melihat itu seperti itu. Jadi imamnya yang dilihat bukan agak rumit memang dah itu. Oke Mas Tri, kalau saya boleh menambahkan ya untuk kita khususnya yang tunanetra itu jadi kita itu konsentrasi. Jadi setelah imam itu misalnya Allahu Akbar, nah setelah bar itu kita baru gerak. Itu insya Allah. Biasanya nggih ngoten. Tapi rata-rata di wilayah sini itu imamnya baru Allah, makmumnya ikutan Allah gitu loh. Iya. Di sini juga saya pernah berjamaah dengan seseorang. Maka dari itu pertanyaan adalah bagaimana solusi supaya imam tidak didahului takbir gitu kan tadi. Oke, solusinya yaitu imamnya gerak dulu baru takbir. Tapi jadi nanti makmumnya kok ada yang ngikutin ya wes nggak apa-apa, itu sudah di luar dari wewenangnya imam. Yang penting kan imamnya sudah mensiasati. Jadi kok tetap seperti itu sudah. Tapi untuk sholatnya tetap sah kan? Ikut sholatnya. Tetap kan itu kan kalau masalah DCI kan masalah individual makmum. Yang penting imamnya sudah mengkoordinir dengan baik. Itu untuk yang kan kesalahan personal itu sudah nggak apa. Tapi pertanyaan berikutnya gini Mbak Ayu. Dengan mendahulukan gerakan dengan takbir, merubah hukum rukun sholat enggak? Boten. Kan enggak pas jadi takbirnya itu antara gerakan. Misalnya ketika sujud ya, yang lebih mudah pas sujud. Terus sebelum kening menyentuh tanah berapa senti Allahu Akbar. Jadi enggak sampai plok itu enggak. Jadi di antara tengah-tengah lah. Ini kesimpulannya Mbak Ayu,
di tengah-tengah gerakan sebelum nyampe finish gerakan itu mengucapkan napa? Tenang ya. Nggih, nggih. Di tengah-tengah gerakan menjelang. Tunggal dulu sebelum gebuk Allahu Akbar. Lah, di Masjidil Haram itu imam-imamnya tak dengarkan juga kayak gitu. Beliau-beliau itu gerakannya juga seperti itu. Oh iya. Atau bisa diadakan pengajian dengan temanya ya seperti itu. Tapi aku dapat nyampe nih kafe ya Kak Iso ya harus didiskusi seperti ini. Maksudnya temanya jungkel dulu Mas Tri. Enggak, temanya itu harus. Nah, contoh saya waktu di sekolah, waktu Ramadan. Itu sebelum sholat itu diedukasi. Ya. Nanti ketika ruku atau sujud jangan mendahului imam. Jadi imam mengucapkan bar, nah itu baru. Nah, Ya kan makmum yang seperti itu biasanya makmum yang nggak tahu memang kebanyakan. Jadi memang perlu diadakan edukasi. tapi kalau edukasi biasanya makmum yang seperti itu ya mohon maaf makmum yang sudah sepuh-sepuh lek diedukasi orang tuh angel itu sudah aduh melekat. Pengajian yang sifatnya itu ya ben kabeh teko. Oke, diskusi seperti ini aja. Jadi kan gak ngantuk nanti kalau yang mau tanya bebasnya ini nggak kenapa-napa. Nah, niku. Dan yang narasumbernya ditanya nanti juga harus legowo juga menerima pertanyaan paling nyeleneh sekalipun nantinya gitu. Ya betul, harus siap. Jadi di Ponegoro kan ngadakan pengajian Pak. Oh iya. Temanya sholat. Ya. Saya kira temanya jungkel dulu. Nggak ada pengajian. Mana? Narasumbernya itu M3. Nah, cocok. Boleh. Ya, boleh menghadirkan Ustadz Ayu nanti bisa live stream kalau dari offline aku jauh. ke orang sekretar kerek bareng kan. Oh gampang gitu. Gampang wes tenang bareng. Piro ini sih. Karek Pesantren ternoe ya. Kapan? Itu tengah sawah. Lo anu kan tolong aku perku cangkingan. Iya. Ayo kok tak kayak dur gerbong. Sampai seneng Mbak Ayu nyantol di Karangkates. Lanjutkan. Mungkin ada tambahan pertanyaan supaya gak ngedapi yang alur gitu. Ya, nggih, Pak Go. Yang mau ada pertanyaan boleh silahkan. Mohon maaf. Ditutup sampai Wak Polo. Bapak Ibu sedaya mohon maaf karena mungkin dibatasi. Jam 12.15 ya. Mohon maaf. Bisa di kesempatan lainnya kita berdiskusi lagi gitu. Maksudnya. Sampai setengah 11 nih. Setengah 11. Batas kita sampai setengah 11. Oh 11. Kalau nggak salah. Ya, masih ada waktu 15 menit lagi. 15 menit lagi, ya monggo. Silakan yang mungkin ada pertanyaan. Berarti yang harus diberi pemahaman itu makmumnya atau imamnya ini? Ya, dua-duanya. Gitu. Ya, kalau saya menyikapi itu biasanya saya gerak dulu supaya gak kedisian, tapi kita hanya upaya-upaya saja supaya apa ya, yang namanya pahala itu kita dapatkan ya setiap. Kalau di masjid tempat saya sini, ini tapi biasanya terjadi ketika sholat id mungkin bisa dipraktekkan. Jadi sebelum sholat, misalnya kalau yang biasanya lebihan sholat Jumat atau sholat id gitulah, itu ada edukasi sholat lengkap banget. Jadi mulai dari tata cara wudhu, terus hukum ketika imamnya takbir itu makmumnya harus bagaimana, itu ada. Jadi ada edukasinya sebelum sholat besar kayak sholat id, sholat Jumat. Nggak sholat tarawih buyar.
jamaah Enggak, kalau diedukasi. terawih enggak ada. Ya, Sebelum sholat. kelar buka mana? Kalau terawih di sini enggak ada. Sebelum sholat id biasanya. Terus Sebelum sholat id. terus no kolak ya. Kalau Itu Mbak ya, Yainya berarti di sini. memang pemahamannya itu harus makmumnya juga diberi pemahaman dan imamnya mencari solusi yang paling terbaik. Iya. Jadi dua-duanya harus kompak. Gitu. Bukan hanya dua-duanya, Mbak Ayu. Imamnya satu, makmumnya banyak. Lafaz terakhir itu baru saya gerak. Misalkan Allahu Akbar ya barnya itu saya gerak. Sami Allahu liman hamidah ya itu saya gerak sehingga menjaga supaya tidak sampai apa ya membatalkan dari buku apa jamaah itu sendiri. Jadi kalimat terakhir iya. Waktu saya berdiri jadi makmum. Jadi saya waktu gerak itu kalimat terakhir itu barnya atau danya itu yang saya. Oh iya, ada yang seperti itu juga ada, itu di Madinah ketika biasanya. jadi makmum itu. Iya. Tapi makmum itu memang luar biasa. Di tempat saya juga gitu. Jangankan takbir, baru walau bolin rong tutup so amin. Loh, cacing cilik itu biasanya kadang. Yang gue cacing cilik itu. Amin ya malah. Amin malah. Amin. Malah sing konyol kadang itu kul waile itu konyol ya. Kul waile. Kul waile is fine. Kalau di tempat saya memang tradisi dari zaman dulu waktu saya pertama di sini sampai sekarang itu sholatnya kan sholat cepat. Jadi misalkan taraweh itu masih ya Rasulullah itu dipowajankan. Terus imamnya baca dengan sholat taraweh cepat, aku jadi punya pertanyaan. Sebenarnya sholat taraweh yang cepat, saya pernah juga ngikut yang cepat seperti itu. Jadi gurung maca subhanallah itu sudah wis ngadeg mana ya? Itu bisa diangkalkan ada. Kalau di hadis itu ada bacaan cepat, ada bacaan lambat. Itu kalau memang kita terpaksa ngikutin yang itu. Kalau misalnya rukuk kita baca subhanarabbiyal azim, wis itu satu kali aja. Mereka budak. Kalau sujud ya subhanarabbiyal a'la. Daripada ketinggalan ya. Ya satu kali subhanarabbiyal azim. Kalau sujud subhanarabbiyal a'la, sami Allah ya rabbana walakal hamdu, wis itu ada hadisnya. Terus jadi kalau duduk antara dua sujud itu rabbil firli ilfirli wis gitu. Tapi kalau saya sebelum apa ya, terutama sholat tarawih itu jamaah saya takrbet, saya tari, sama niki seneng gerakan cepet atau seneng gerakan lam anu biasa saja. Biasanya jamaah milih cepet, nah di situ terus saya takrbet lagi. Sama niki seneng sholat itu cepet diterima, kok sholatnya anu buyar kabeh. Sehingga dengan demikian ada kesadaran. Oh iya lek ngono gerakan cepet itu apa ya, amalnya bisa jadi nggak keterima. Kasihan kalau orang muda-muda cepet nggak masalah ada sistem pengkukuh itu. Boyokan kok. Itu kasihan. Nah di tempat saya khususnya yang saya ceritakan ini kebetulan musolanya dua berdekatan. Jadi ada musola pondok sama musola kampung. Itu hanya selisih sekitar 50 meter kalau nggak salah. Nah itu yang di musola kampung itu sholatnya biasa, bahkan cenderung lambat. Itu biasanya yang sepuh-sepuh pilih ke kampung, yang muda-muda ngumpul di sini. Iya sama, di tempatku juga gitu. Yang pondok itu pendek biasanya. Kecuali yang mau nasari itu jam 12 baru selesai. Ya, berarti nggak motor kok ya sih kalau geng, sholat ya no genge. Pernah ada orang sepuh tapi sukanya kumpul dengan anak-anak muda. Akhirnya kalau taraweh satu sujud dibuat dua. Jadi anak-anak sudah dua, dia masih satu. Tapi tetap ikut.
Di bawah sujud. Tapi dulu sempat pernah ada berita yang tentunya saya nggak tahu kejadiannya di mana. Mungkinkah sholat tarawih itu 7 menit bisa selesai? Nggak mungkin nek macane suratnya Hamim, Alif Lam Mim Nun Shad Ta Qaf. Mungkin aja 5 menit kelar. Itu kalau di tempat saya, Yasin, Alif Lam Mim. Tapi di tempat saya itu bacanya juga suratnya juga gitu. Alif Lam Mim Yasin, tapi tidak bisa 7 menit. 15 menit kurang lebih baru selesai. Itu mungkin yang 7 menit itu mungkin bacanya itu, terus saat rukuk sujud itu bacanya yang pendek-pendek yang tak ceritakan tadi, subhanallahil azim. Subhanallah. Alhamdulillah. Terus sujud ya subhanallahil a'la wis ngono. Sholat di Atahiyatul barokatus wis. Atahiyatulillah itu baca sampai asyhadu alla ilaha illallah. Pertanyaannya itu sebenarnya secara rukunnya itu sah atau tidak? Kalau rukunnya nggak ditinggal, rukun sah ya sah sih sebenarnya. Kalau nggak ditinggal, mereka paham yang dibaca. Itu. Tapi tumak minah nggak sih? Ya enggak, mau cepet tok tumak minah. Sebenarnya tumak minah kan tumak minah itu kan rukunnya sholat atau bukan? Ada yang rukun ya Ustazah ya? 17 tumak minah itu sama dengan tertib terus yo urut. Iya. Itu kan ada, kalau saya pernah mendengar di ini, untuk tumak ninah wajib itu ada di sujud, ada di ruku, i'tidal, duduk di antara sujud sama sujud. Jadi ketika kita ruku Allahu Akbar, diam dulu 1 tarikan nafas baru baca doa. Ada yang bilang itu tumak ninah wajib. Apa benar? Ya ada juga sih yang bicara seperti itu, ada. Tapi kan itu masalahnya. Yang penting bacaannya sesuai syariat, gerakannya sesuai syariat, itu sudah dianggap sah, Jadi tumak ninah itu masalah masalah hati, itu masalah lain. Masalah itu akidah, zauqiyah atau rasa ya. Tapi kalau selama rukunnya benar, bacaannya pas, itu secara fikih, secara syariat udah sah. Berarti tumak ninah tidak termasuk rukun dalam sholat? Bukan, itu wajib dalam sholat, bukan rukun, wajib. Jadi wajib itu sedikit tingkat di bawahnya rukun. Syarat bukan rukun, syarat. Ada rukun, ada syarat. Sholat tarawih 7 menit itu ngapain? Ada lapo sih. Sholat Itu sempat tren rame dulu di tahun-tahun 2000 ya. Iya, kan pertanyaan itu sholat lapo. Ya ini seandainya nggak di live streaming mungkin saya bisa sebut tempatnya, tapi di live streaming jadi saya jangan. Jangan. Kayak kita di live ya. Jadi untuk malam hari ini spesial kita live YouTube. Ini selama insya Allah pengajian ini mulai malam ini ya, insya Allah mudah-mudahan istiqomah tiap pengajian. Amin ya rabbal alamin. Jadi kan masuk Piala Dunia kan. Nonton Alhamdulillah. Untuk sholat untuk tumak ninah untuk punya jawaban yang lain atau bagaimana untuk sholat saat tumak ninah? Kalau bagi saya itu mari kita, terutama imam dan makmum itu mari kita itu sadar aja bahwa yang namanya sholat itu intinya menghadap sama jeragan. Iya, sama kalau gerakannya cepet-cepet ngantri BLT ya wong gelem antri Nah, masalah main logika ini kan logika ya. Kita madep presiden, madep bupati aja gerakannya sopan, nggak melaku alon-alon. Masa Gusti Allah itu raja dari bupati, bahkan raja dari segala raja. Masa ya orang soal adab ngono. Kerutu logika gitu. Kalau main logika kita main-mainan logika aja. Sholat itu kotak gedang, roboh situ, roboh kabeh.
Terus lapo, udah pasti ku selak lapo, selak mangan kolek ya engko sono, ora selak mampu. Ngantuk. Wis ngantuk. Itu tengah senewah iku lho. Selak tutup sebetulnya udah tak. Ya, sampai jam 9. Sampai jam 9 tenang mawon. Aman. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan, monggo Mbak Tarik bisa ditutup. Jadi kita lanjut yang nyantai. Biar liftnya tutup. Oke, mohon alamin acara diskusi sudah kita lalui dengan semoga apa yang kita dapatkan bisa bermanfaat di dunia sampai kelak di akhirat nanti. Amin. Doa acara selanjutnya yaitu doa dan penutup. Oke. Apa Nur? Pak Soni nggih. Oke, monggo. Oke. Apa Nur? Mohon ditutup dengan doa. Waktu dan tempat kami persilakan. Wajib nyelot tempeling aku mlebu kari iki sego. Ya, sebelum kita menutup doa, ada sedikit yang perlu kita pelajari saat ini, yaitu tentang sebenarnya ini lain pertemuan ya, kan tapi saya sangat penting. Maka sebelum berdoa saya sampaikan di forum ini, yaitu tentang syafaat itu. Syafaat itu artinya apa sih? Ya, itu pertolongan. Makanya kalau syafaat yang namanya pertolongan, sehingga biasanya MC kita jadi MC itu biasanya mari kita membaca sholawat agar kelak di akhirat mendapat syafaat. Ya padahal yang namanya syafaat atau pertolongan itu sangat-sangat kita butuhkan saat ini juga dari sampai akhirat. Nah betul, kira-kira seperti itulah. Itu ya sebagai tambahan. Mari kita akhiri majelis ini dengan doa. Harapannya apa-apa yang kita dapatkan pada malam hari ini tentu saja manfaat dunia sampai akhirat. Amin. Amin. Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa sallim walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu karena pada malam hari ini Engkau memberikan kesempatan kepada kami, amin, khususnya para mitra ini masih mau ada kemauan untuk tolabul ilmu. Amin. Semua hari demi hari bisa meningkatkan kualitas pengabdian kami kepadamu. Amin. Tidak ada kata-kata yang pantas kami haturkan kepadamu kecuali kata-kata terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah yang Maha Rahman, Maha Baik, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami. Sampailah mereka sebagaimana mereka merawati kami di waktu kecil. Amin. Mana dina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma, mari kita baca bareng-bareng. Subhanakallahumma Hamdika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.